Jadi studi-studi ini menghubungkan vitamin D atau defisiensi vitamin D dengan terjadinya tekanan darah tinggi. Jumpa lagi teman-teman sekalian. Tempat biasa, Kilo Gym, tapi Kilo Gym ada dua. Sekarang ini Kilo Gym Mampang. Topik hari ini adalah saya membahas ada penelitian, studi dari tahun 2023, 2024 ya, dari Amerika, dari Spanyol. Nanti saya lampirkan. Jadi studi-studi ini menghubungkan vitamin D atau defisiensi vitamin D dengan terjadinya tekanan darah tinggi, hypertension ya. Pada umumnya penelitian-penelitian ini sepakat ya, berkesimpulan yang sama, yaitu kalau ada defisiensi vitamin D, jadi kadar darah vitamin D di dalam tubuh Anda kurang, maka itu salah satu faktor terjadinya tekanan darah tinggi. Ya, itu pada umumnya penelitian setuju dengan hal itu. Yang masih abu-abu adalah kalau demikian, apakah pemberian ekstra vitamin D, pemberian tambahan vitamin D, itu bisa mengobati hypertension? Kalau tadi kan kita sudah setuju bahwa vitamin D yang kurang akan menyebabkan terjadinya darah tinggi. Tapi sekarang yang kedua, tahap kedua nih dinilai lagi apakah pemberian vitamin D itu bisa memberikan hasil yang lebih baik kepada pengobatan darah tinggi itu, ya. Jadi di sini ada perbedaan. Di sini ada perbedaan karena ada penelitian yang bilang ternyata vitamin D itu bisa memperbaiki darah tinggi, tapi ada juga penelitian lain bilang oh tidak berpengaruh kepada darah tingginya. Nah, mari kita lihat penelitian yang mereka adakan. Ini juga termasuk di Mayo Clinic, ya, termasuk di studi yang dilaporkan di Jurnal American Heart Association yang bilang ternyata pemberian vitamin D itu tidak memperbaiki darah tinggi. Kita meneliti apa yang diberikan. Ternyata yang diberikan adalah dosis 600 IU per hari D3 sampai 800 IU per hari D3. Dan juga disebutkan tidak dianjurkan dosis lebih dari 4000 IU per hari D3. Itu dia. Itu pokok masalahnya. Sebenarnya menurut pendapat saya, tidak bisa tergantung dosis-dosis rendah begitu. Karena yang penting adalah apakah setelah diberikan dosis berapapun, kadar darah vitamin D-nya berapa. Itu yang harus dicek. Karena kita tahu vitamin D memberikan efeknya kemana-mana, itu melalui kadar darah yang optimal. Nah, ini yang diperdebatkan, silahkan. Kalau saya jelas kadar darah optimal adalah vitamin D ya, adalah 100 sampai 140 nanogram per mililiter. Ini ada kepustakaannya, itu Judson Somerville, kemudian dari Texas, kemudian Profesor Cicero Coimbra juga menganjurkan di atas 100. Tapi paling tidak menurut saya, kalau Anda tetap berpatokan kepada garis tengah, main safe. Oke, kita lihat patokan yang dianut secara umum biasanya adalah cukup itu 30 sampai 100. Kita tahu juga bahwa 30-40 itu hanya baik untuk tulang. Ingat, vitamin D pertama-tama ditemukan adalah manfaatnya untuk tulang. Kalau untuk tulang cukup 30-40. Tapi kalau udah bicara jantung, udah bicara tekanan darah dan lain-lain, itu kalau Anda masih mau patokan 30-100, ambil puncaknya dong, 80-100. Lumayan, saya bilang lumayan 80-100. Tidak optimal, optimalnya selalu 100 sampai 140. Jadi menurut saya, walaupun center-center ini center yang terkenal, tapi tidak mengecek kadar darahnya, bagaimana bisa tahu? Anda kasih dosis berapapun ya, belum tentu darahnya akan naik. Kenapa? Setiap orang berbeda pencernaannya, penyerapan obat-obatan, suplemen yang di dalam usus kita itu berapa besar kan beda-beda. Jadi untuk memastikan harusnya kadar darah yang dicek. Ini tidak, ini cuma berikan dosis vitamin D3,
600, 800 IU per hari, maksimum 4.000, tidak boleh lebih dari 4.000. Bagaimana yakin bahwa darahnya sudah optimal? Dan juga kalau dia bilang 4.000 jangan lebih, penelitian 1-2 tahun terakhir dari UCSD, University of California in San Diego, menganjurkan setiap orang harus minum vitamin D3 tiap hari, rata-rata 9.600 IU per hari. Tapi kita bulatkan 96 ini menjadi 10.000 lah ya. Kemudian kita juga merujuk kepada Profesor Bruce Hollis. Bruce Hollis ini lebih tua dari saya, mungkin hampir 80 ini. Dia adalah peneliti vitamin D, berpuluh-puluh tahun meneliti vitamin D. Dia dari MUSC, itu Medical University of South Carolina di Charleston. Jadi dia, Profesor Bruce Hollis ini mengatakan dalam hidupnya, dalam prakteknya yang sudah berpuluh-puluh tahun, seperti saya juga sudah 33 tahun, tidak pernah menemukan adanya keracunan vitamin D. Itu yang ditakutkan kan? Jadi UCSD bilang, San Diego, University of California in San Diego bilang 10.000. Tiap orang harus minum 10.000. Bruce Hollis bilang pakai dosis berapapun, saya nggak pernah lihat itu keracunan. Ya, pengalaman pribadi saya juga, kalau saya bepergian, capek, saya tingkatkan yang saya sebut vitamin D hammer. Dalam waktu 3 hari kita naikkan dosisnya. Sampai berapa? Lihat kondisi badan. Saya kadang-kadang kalau saya berpergian jauh, selama 3 hari minimal saya minum tiap hari 100.000 IU vitamin D3. Jangan terkejut-terkejut. Sekali lagi tidak pernah ada data keracunan. 1. Dan 100.000 IU vitamin D3 itu sama dengan berapa sih? Itu yang Anda harus tahu. Jangan terkecoh dengan nol yang banyak itu. Ya. Kalau tadi dibilang University of California in San Diego bilang 10.000 itu cuma 1/4 miligram. Oke? 100.000 yang membuat Anda terbelalak itu adalah cuma 2,5 miligram. Untuk perbandingan ya, Anda minum vitamin C, berapa Anda minum? 500 miligram, 1000 miligram. Ini vitamin D3 cuma 2,5 miligram kok, ribut. Mikir, semoga ini ada manfaatnya. Jangan kita terus ditakut-takuti. Sekali lagi, Bruce Hollis bilang, Henry Suhendra juga bilang, tidak ada keracunan vitamin D. Saya sudah praktek 33 tahun, tidak ada vitamin D keracunan. Oke, semoga menjadi jelas. Jangan dibuat bingung terus oleh hal-hal yang merupakan suatu halusinasi. Dr. Henry Suhendra, stay fit and strong.